Shalom, kami dari kelompok 1. Di sini kami akan menjelaskan tentang kata benda deklinasi pertama. Jadi baik, saya akan menjelaskan tentang unsur-unsur kata benda. Unsur-unsur kata benda dibagi menjadi 4 bagian. Ada deklinasi, ada kasus, ada jenis, dan ada jumlah. Yang pertama, deklinasi. Deklinasi dibagi menjadi 3 bagian, yaitu deklinasi pertama, deklinasi kedua, dan deklinasi ketiga. Deklinasi pertama dengan ciri infleksi vokal A sebagai bunyi utama. Deklinasi kedua dengan ciri infleksi vokal O sebagai bunyi utama. Dan deklinasi ketiga dengan sistemnya yang ditandai oleh pangkal konsonan. Yang berikutnya ada kasus. Kasus dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama kasus nominatif, yang kedua kasus genetif, yang ketiga kasus datif, yang keempat kasus akusatif, yang kelima kasus vokatif. Kasus nominatif sering disebut dengan kasus penamaan. Sebab fungsi dan peran utama dari kasus tersebut adalah sebagai subjek kalimat. Contohnya, O apostolos ginoskei ton nomon. Artinya, rasul itu mengetahui hukum. Kata O apostolos dalam kalimat tersebut adalah kasus nominatif. Yang kedua adalah kasus genetif. Kasus genetif disebut dengan kasus penjelasan. Di sini, kasus genetif dibagi menjadi 2 keterangan. Yang pertama adalah keterangan kepemilikan, dan yang kedua adalah keterangan pemisahan atau gagasan sumber, abilatif. Nah, contoh keterangan kepemilikan. O oios tou anthropo, artinya anak orang itu. Kata tou anthropo dalam kasus genetif yang memberikan makna dan menjelaskan bahwa anak itu adalah milik orang itu. Nah, selain itu, kasus genetif juga menjelaskan fungsi menyatakan gagasan sumber yang disebut dengan abilatif. Contohnya, kuasa dari Allah. Yang ketiga ada kasus datif. Kasus datif menerangkan tentang orang atau benda yang menerima tindakan secara tidak langsung dari kata kerja transitif. Jadi, kasus datif di sini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, sebagai objek tidak langsung. Yang kedua, sebagai lokatif menerangkan lokasi. Yang ketiga, sebagai instrumen menerangkan sarana atau alat. Jadi, contoh tindakan secara tidak langsung adalah O anthropos merisei ton korpontois oios. Artinya, orang itu membagikan buah kepada anak-anak itu. Kata tois oios artinya kepada anak-anak adalah objek tidak langsung atau objek penyerta. Nah, jenis lain dari datif itu adalah lokatif, di mana dia di sini menerangkan lokasi di mana terjadinya suatu kejadian. Dan yang ketiga, contohnya mengambil buah di kebun, dan itu adalah instrumen, itu adalah datif instrumen. Di situ menjelaskan bahwa sarana yang digunakan dalam suatu tindakan, contohnya mengambil buah dengan tongkat. Yang keempat di sini adalah kasus akusatif. Nah, kasus akusatif sering disebut dengan kasus pembatasan, sebab kasus ini berperan memberikan batas akhir dari sebuah tindakan. Contohnya, O apostolos
legei ton logon. Artinya, rasul itu sedang mengatakan firman itu. Tindakan dalam kalimat ini dibatasi pada frasa firman itu. Yang terakhir ada kasus vokatif atau kasus sapaan, karena berfungsi untuk menyapa. Yang ketiga ada jenis. Nah, jenis di sini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu maskulin, netral, dan feminin. Jumlah kita tahu ada 2, yaitu jumlah tunggal dan juga jamak. Di dalam kata benda deklensi pertama, kita tahu untuk akhiran atau awalan e dan a dalam kasus feminin tunggal. Dalam kasus feminin tunggal, yaitu di kasus nominatif, kita tahu bahwa artikelnya itu mencakup e dan akhirannya e atau eta dan akhirannya adalah a atau alfa. Sedangkan di jamak artikelnya adalah ai dan akhirannya adalah ai juga, sama antara akhiran dan awalan artikel. Di dalam genetif tunggal feminin terdapat tes, artikelnya tes dan akhirannya as. Sedangkan di jamak genetif feminin terdapat ton, artikelnya dan akhirannya on. Dan di dalam datif terdapat datif feminin tunggal terdapat t dan akhirannya a. Dan di jamak tais dan akhirannya ais. Dan di kasus tunggal feminin akusatif terdapat ten dan akhirannya adalah an. Dan di jamak adalah tas dan akhirannya as. Untuk pelajaran selanjutnya, untuk keterangan selanjutnya, kita sebagai contoh ambil contoh kata kerajaan atau Basilea. Di dalam kasus nominatif tunggal feminin, dibacanya adalah Basilea dan di jamak adalah Basileia. Dan di dalam genetif terdapat tes Basileas dan di jamak ton Basileon. Kasus datif tunggal feminin, artikelnya adalah T Basileia dan di jamak adalah tais Basileis. Dan di dalam akusatif terdapat ten Basileian dan di jamak adalah tas Basileas. Itu salah satu contoh penggunaan artikel dan akhiran dalam kata benda deklensi pertama. Shalom, saya Samania Zega. Saat ini saya akan menjelaskan perumusan kata benda deklensi pertama. Kata deklensi pertama itu terbagi menjadi 2, yaitu tunggal dan jamak. Dan ada beberapa kasus diantaranya nominatif, genetif, datif, akusatif. Dan saat ini saya akan menjelaskan terlebih dahulu di bagian tunggal nominatif dan kata dasar glosa, yang artinya lidah, bahasa. Lalu tunggal nominatif, artikel e dan akhiran sa. Ketika masuk dalam kasus nominatif, dia akan menjadi glosa. Lalu dalam tunggal genetif, artikelnya adalah tes, akhiran sas. Dan jika kita memasukkan dalam kasus genetif, maka
ia menjadi tes glosas. Lalu tunggal datif artikelnya adalah T, akhiran sa. Jika kita memasukkan dalam kasus datif, ia akan menjadi T glosa. Lalu dalam tunggal akusatif, artikelnya adalah ten, akhiran san. Dan saat ini di bagian jamak. Jamak nominatif, artikelnya adalah I, akhiran sai. Jika kita memasukkan dalam kasus nominatif, maka yang menjadi I glossai. Lalu dalam jamak genetif, artikelnya adalah ton, akhiran son. Ketika kita masukkan dalam kasus genetif, maka ia menjadi ton glosson. Lalu dalam jamak datif, ia dalam artikelnya tais dan akhiran ais. Dan jika kita memasukkan dalam kasus datif, maka ia menjadi tais glossais. Lalu jamak akusatif, artikelnya adalah tas dan akhiran sas. Lalu dalam bagian kedua di bagian tunggal, yaitu nominatif, dan kata dasarnya adalah doksa, yang artinya lidah bahasa. Dan bagian nominatif tunggal itu menggunakan artikel e atau eta dan akhiran sa, oksa. Lalu jika kita memasukkan dalam kasus nominatif, maka yang menjadi e doksa. Lalu dalam tunggal genetif, artikelnya adalah tes dan akhiran sas. Jika kita memasukkan dalam kasus genetif, maka ia menjadi tes doksas. Lalu dalam tunggal datif, artikelnya adalah t dan akhiran adalah sia. Dan jika kita masukkan dalam kasus datif, maka ia menjadi tedoksia. Tunggal akusatif, artikelnya adalah ten dan akhiran san. Jika kita masukkan dalam kasus akusatif, maka ia menjadi ten doksan. Dan bagian ketiga, di bagian tunggal nominatif dan kata dasarnya adalah aletheia, yang artinya kebenaran. Dan bagian nominatifnya, tunggal itu menggunakan artikel e atau eta, dan akhirannya adalah eia. Lalu jika kita memasukkan dalam kasus nominatif, ia menjadi eletheia. Lalu tunggal datif, artikelnya adalah t, lalu akhirannya eia. Ketika kita masukkan dalam kasus datif, ia menjadi t eletheia. Tunggal akusatif, artikelnya adalah ten, akhiran ian. Jika kita memasukkan dalam akusatif, ia menjadi ten eletheian. Jamak bagian nominatif, artikelnya adalah I, akhiran adalah iai. Ketika kita memasukkan dalam kasus nominatif, ia menjadi I eletheiai. Jamak datif,
artikelnya adalah tais, lalu akhirannya ais. Jika kita masukkan dalam kasus datif, ia menjadi tais eletheais. Jamak akusatif, artikelnya adalah tas, akhiran ias. Jika kita masukkan dalam kasus akusatif, maka ia menjadi tas eletheias. Dan bagian yang keempat, di bagian tunggal nominatif dan kata dasarnya adalah emera, yang artinya hari. Lalu di bagian nominatif tunggal itu menggunakan artikel e, dan akhirannya adalah eia. Dan ketika masuk di kasus nominatif, maka ia menjadi eletheia. Lalu tunggal genetif, artikelnya adalah tes dan akhirannya adalah ias. Ketika kita masukkan dalam kasus genetif, ia menjadi tes eletheias. Lalu dalam tunggal datif, artikelnya adalah t dan akhirannya adalah eia. Jika kita masukkan dalam kasus datif, ia menjadi t eletheia. Dan bagian tunggal akusatif, artikelnya adalah ten dan akhirannya adalah ian. Dan ketika kita masukkan dalam kasus akusatif, ia menjadi ten eletheian. Dan saat ini bagian jamak. Jamak nominatif, artikelnya adalah I, akhirannya adalah iai. Jika kita memasukkan dalam kasus nominatif, maka ia menjadi I eletheiai. Lalu jamak genetif, artikelnya adalah ton dan akhirannya adalah ion. Dan ketika kita memasukkan dalam kasus genetif, ia menjadi ton eleion. Lalu jamak datif, artikelnya adalah tais dan akhirannya adalah ais. Dan jika kita masukkan dalam kasus datif, ia menjadi tais eletheiais. Jamak akusatif, artikelnya adalah tas dan akhirannya adalah ias, maka ia menjadi tas eletheias. Di bagian yang kelima, di bagian tunggal nominatif dan kata dasar adalah eklesia, yang artinya gereja. Dan bagian nominatif tunggal itu menggunakan artikel e atau eta dan akhirannya adalah sia. Dan ketika masuk di nominatif, maka ia menjadi eklesia. Lalu tunggal genitif, artikelnya adalah tes dan akhirannya ias. Jika kita memasukkan dalam kasus genitif, ia menjadi tes eklesias. Lalu tunggal datif, artikelnya adalah t dan akhirannya adalah sia. Jika kita masukkan dalam kasus datif, ia menjadi t eklesia. Tunggal akusatif, artikelnya adalah ten dan akhirannya adalah ian. Jika kita masukkan dalam kasus akusatif, maka ia akan menjadi ten eklesian. Di bagian jamak, jamak nominatif, artikelnya adalah I. Jika di akhirannya iai. Jika kita memasukkan dalam kasus nominatif, maka ia menjadi I eklesiai.
Jamak genetif, artikelnya adalah ton, akhirannya adalah ion. Ketika kita masukkan dalam kasus genetif, maka ia menjadi ton, eklesion. Jamak datif, artikelnya adalah tais, lalu akhirannya adalah ais. Ketika kita masukkan dalam kasus datif, maka ia menjadi tais, eklesiais. Jamak akusatif, artikelnya adalah tas, akhirannya adalah ias, dan jika kita masukkan dalam kasus akusatif, maka ia menjadi tas, eklesias.